Kenapa Bitcoin sedang turun sekarang? Pergerakan besar Bitcoin biasanya bukan karena satu kejadian, tetapi gabungan faktor makro dan struktur pasar. Tekanan makro Bitcoin masih sering diperlakukan sebagai aset berisiko tinggi. Pemicu umum penurunan harga antara lain: dolar AS menguat sehingga menekan aset berisiko termasuk kripto. Imbal hasil obligasi naik atau muncul kekhawatiran kenaikan suku bunga. Pasar saham melemah dan kripto ikut terdampak, terutama yang korelasinya mirip saham teknologi. Saat dana besar mengurangi risiko, Bitcoin ikut dijual. Likuidasi leverage. Pasar kripto sangat bergantung pada leverage. Ketika harga mulai turun, posisi long terkena likuidasi. Jual paksa mendorong harga turun lebih dalam. Terjadi efek domino likuidasi. Ini bukan berarti Bitcoin gagal, tetapi trader leverage yang tersapu pasar ambil untung setelah kenaikan sebelumnya. Jika Bitcoin sebelumnya naik cukup kuat, whale dan institusi biasanya mengamankan keuntungan, melakukan rebalancing portofolio, dan berpindah ke stablecoin atau aset lain. Koreksi adalah bagian normal dari pasar yang sehat. Perubahan arus ETF dan institusi. Sejak hadirnya ETF spot Bitcoin, harga sangat dipengaruhi oleh perlambatan arus masuk ETF, hari-hari outflow besar, dan penyesuaian posisi di akhir bulan atau kuartal. Beberapa hari arus ETF negatif dapat memberi tekanan besar pada harga. Belum ada pembeli baru yang masuk signifikan. Harga naik ketika jumlah pembeli lebih besar dari penjual. Ya, saat ini bisa saja penjual masih lebih dominan, sehingga harga turun sampai pembeli nilai masuk. Tentang Interlink. Saat ini Interlink masih berada di lingkungan yang terkendali karena belum masuk pasar terbuka, dan ini justru menjadi hal positif. Ketika listing nanti, Interlink akan masuk ke ekosistem pasar sesungguhnya di mana spekulan menguji harga, whale menguji likuiditas, bot mengeksploitasi celah pasar, dan tokenomics diuji secara nyata. Belum listing adalah fase persiapan. Listing adalah saat masuk ke arena sebenarnya.